Di tanggal 14 Agustus 1945, di rumahnya, Laksamana Maida mendengar berita menyerahnya Jepang pada sekutu akibat peristiwa pengeboman melalui stasiun radio BBC London. Mendengar berita pengeboman hingga membuat negaranya menyerah pada sekutu, Laksamana Maida tentu saja merasa terkejut. Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Laksamana Maida terkejut mendengar siaran radio tersebut dan bergegas pergi ke kantor pemerintahan Jepang di Jakarta. Melihat suaminya terburu-buru bersiap mengenakan seragam, Fumiko sang istri segera menghampiri suaminya. Hendak kemana kamu? Kantor, telah terjadi sesuatu yang mendesak. Apa yang telah terjadi? Kota Hiroshima dan Nagasaki telah dibom 4 hari yang lalu. Benarkah? Tenanglah, aku akan mengurus masalah ini di kantor. Apakah masyarakat Indonesia mengetahui hal ini? Bagaimana jika terjadi sesuatu di kantor? Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Tepat pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Akibat dari tragedi pengeboman tersebut, tepat pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Berita kekalahan Jepang pun disebarkan melalui media radio, namun Jepang menyegel semua siaran radio di Indonesia, tetapi Sultan Syahrir mendengar siaran radio tersebut. Polishing my nails, I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. Surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats of sailors standing out predominantly in the sea of heads that we can see both to our right. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kenapa kita berkumpul di sini sekarang? Berkumpulnya kita di sini tentu saja untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Rencana kemerdekaan, bahkan kedudukan Nippon saja masih kuat di Indonesia. Tanah air yang kita bela masih dijajah oleh Nippon, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang tadi saya mendengar siaran radio BBC London bahwasanya Jepang telah menyerahkan syarat kepada sekutu. Berkat itu telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Apa benar itu, Bu? Jika hal itu memang terjadi, maka itu adalah kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Bagaimana mungkin kekosongan kekuasaan terjadi di Indonesia, sementara jenderal-jenderal dan Nippon masih terlihat jelas di depan mata. Nippon sudah menyerah pada sekutu, Bu. Jika memang itu terjadi, maka Nippon sudah tidak lagi memiliki kekuasaan di Indonesia. Dan sekutu dari Nippon belum sepenuhnya menguasai tanah kita. Lantas, apa yang akan kita lakukan untuk memanfaatkan kekosongan kekuasaan saat ini? Saya punya rencana. Bagaimana jika kita beritahu golongan tua mengenai berita ini dan mengusulkan secepatnya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kepada Bung Karno dan Bung Hatta? Saya setuju dengan usulan Anda. Jika benar Nippon sudah tidak memiliki kuasa di negara kita, sebaik mungkin kita harus memanfaatkan situasi ini. Saya rasa apa yang dikatakan Anda benar. Ini merupakan momen yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang dikatakan Bung Said itu benar, kita harus sesegera mungkin memproklamasikan bangsa kita. Saya setuju. Lebih cepat diproklamasikan, lebih baik. Saya setuju, Bung. Sekarang bagaimana kita datang ke rumah Bung Karno dan memutuskan semua kerjasama antara pihak Nippon dan Indonesia. Saya setuju. Tapi jangan sampai kemerdekaan kita dicampur tangani oleh PPKI. Kenapa? PPKI adalah bentukan Jepang. Kita tidak boleh melibatkan Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan. Karena kemerdekaan harus kita raih dengan tangan kita sendiri, bukan campur tangan Jepang. Saya setuju. Oleh karena itu, sekarang sebagian dari kita harus pergi ke kediaman Soekarno dan sebagiannya lagi
meminta bantuan pada para pemuda lain untuk mengambil kembali kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk menyampaikan hasil rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa kalian datang kemari? Kami mencari Bapak Soekarno. Apakah beliau ada? Oh, Kang Mas, ada. Tunggu sebentar biar saya panggilkan. Kang Mas, ada beberapa orang pemuda yang ingin bertemu di luar. Di mana mereka sekarang? Suruh mereka masuk ke sini. Mari masuk, Mas. Kang Mas ada di dalam. Ada maksud apa kalian kemari? Kemarin saya mendengar berita dari siaran BBC London bahwasannya Jepang telah mengalami kekalahan. Maka dari itu kami mengadakan rapat untuk membahas kejadian ini. Semua pemuda telah setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera secepatnya menghentikan kerjasama dengan Jepang dan secepatnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dengar, kita tak bisa begitu saja memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakan hal ini dalam sidang PPKI terlebih dahulu. Kita tidak bisa membicarakan hal ini dalam sidang PPKI. Karena PPKI adalah organisasi buatan Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus oleh usaha rakyat Indonesia itu sendiri. Tapi Bung, memang sudah seharusnya kita membicarakan hal ini dengan PPKI. Karena PPKI ialah badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan dengan usaha kita sendiri. Kenapa kita harus menunggu bangsa asing untuk memerdekakan bangsa kita? Apa kalian pikir kekuatan dari kalian semua ini akan mampu untuk melawan armada perang Jepang? Apa kalian pikir kalian bisa menjamin dengan melawan Jepang kita bisa melindungi para wanita dan anak-anak dari pertumpahan darah? Bayangkan Bung, bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan. Bayangkan bagaimana cara kita untuk bisa tegak di atas kekuatan yang kita punya. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang saat ini kita rasakan. Inilah momen yang sangat kita tunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Kita harus memanfaatkan saat ini dengan sebaik-baiknya. Baik, saya akan mempertimbangkan usulan kalian. Tapi berikan saya waktu untuk merundingkan hal ini dengan para peserta. Baik, jika begitu kami pamit terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara dengan Bung Karno, para pemuda berpamitan dan keluar dari rumah Soekarno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk segera datang ke rumahnya dan membicarakan permasalahan tersebut. Lantas sekarang mau bagaimana? Para pemuda telah mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu dia masalahnya, Bung. Dalam masalah seperti ini, kita tidak boleh gegabah. Salah sedikit saja, bagaimana jika semua perjuangan yang telah kita lakukan akan hancur? Benar, kita butuh waktu supaya semua dapat dipersiapkan dengan matang, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana cara untuk menghadapi sekutu yang hendak datang kembali ke negeri ini. Dan masalah mengenai kemerdekaan Indonesia di sidang PPKI yang akan dibahas pada tanggal 18 Agustus nanti. Benar, sekarang kita harus berpikir secara logis. Bagaimana jika berita tentang kekalahan itu salah? Lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Jika bukan kita yang melihat ke depan, bagaimana jika semua yang telah kita lakukan menjadi berantakan dan sia-sia? Baiklah Bung, jika begitu berarti kita semua sepakat untuk tetap melaksanakan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan hasil keputusan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Iya, kita sepakat.
Para pemuda yang kecewa dengan hasil keputusan dari Soekarno, mereka pun menyusun strategi untuk membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, supaya terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana ini? Para golongan tua tidak akan setuju dengan ulasan kita. Secepatnya kita harus mencari jalan keluar. Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta dengan tujuan supaya mereka terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bu? Sepertinya di Rengas Dengklok yang di daerah Karawang adalah tempat yang sempurna, Bu. Tempat ini adalah markas yang dipimpin oleh Sodanco Supriyadi yang terletak di bawah komando Peta Purwakarta. Saya setuju. Tapi bagaimana cara kita membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok? Bagaimana malam nanti kita datangi rumah Soekarno dan Hatta, kemudian kita culik mereka atau paksa mereka supaya ikut bersama kita ke Rengas Dengklok? Saya setuju. Bagaimana dengan saudara-saudara? Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Para pemuda menyetujui ide dari Darwis tersebut. Pada malam harinya, sekelompok pemuda datang ke kediaman Soekarno dan Muhammad Hatta untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari rumah Soekarno dengan dikawal oleh pasukan Peta di bawah kepemimpinan Darwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Assalamualaikum. Maaf, Bu. Subuh hari, rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta tiba dengan selamat di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta menghabiskan waktu 1 hari penuh di Rengas Dengklok. Pagi harinya, di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo tiba di tempat penyekapan Soekarno dan Muhammad Hatta. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung, mau apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Minggir, saya akan periksa sendiri apa mereka ada di sini atau tidak. Bung, jangan masuk. Apaan ini? Kenapa kalian sangat tidak sopan? Cepat lepaskan ini semua. Barjo, Bagaimana keadaan di Jakarta? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tidak ada revolusi apapun yang terjadi di Jakarta. itu artinya kita sudah membuang waktu selama 1 hari di sini dulu. Satu hal yang penting, radio mengatakan jika Kaisar Hirohito telah menyerahkan kekuasaannya kepada tentara sekutu. Nippon sudah habis. Ternyata Syahrir dan para pemuda itu benar, Bung. Kita segera ke Jakarta. Setibanya Soekarno, Muhammad Hatta, dan Subarjo di Jakarta, Soekarno dan Muhammad Hatta mendatangi kantor kedinasan Jepang dan bersih tatap muka langsung dengan Laksamana Maeda dan Marsekal Terauchi. Marsekal Terauchi telah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 24 Agustus. Semua di luar kendali kami. Jika kalian tidak mau membantu Indonesia, maka jangan halangi kami untuk memproklamirkan kemerdekaan kami sendiri. Kami terpaksa harus menghalanginya. Kenapa? Pemerintahan Tuhan sudah memberikan janji kemerdekaan kepada kami. Tapi Nippon telah menyerahkan kedaulatannya kepada sekutu. Koraga, Busino, Yakusaku to Yomonona Nodesoka. Indonesia wa, Nihon ni Yakusaku o Oshiro Beke desu ka? Kyo Tajite, Gabari Soekarno. Yamate Sona, Koto Shinaide. Hadato Soekarno, mari ikut dengan saya. Setelah pertengkaran yang terjadi, Laksamana Maeda mengajak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Laksamana Maeda, Soekarno dan Muhammad Hatta dikejutkan dengan keberadaan para pemuda yang ada di kediaman Laksamana Maeda.
Saya akan menunjukkan jadi seorang samurai yang sebenarnya. Silakan kalian laksanakan tugas kalian dengan baik untuk mempersiapkan kemerdekaan. Saya yang akan menjamin keselamatan kalian di sini. Terima kasih. Silakan pergunakan apa yang ada di sini. Saudara-saudara sekalian, berkumpulnya kita di sini adalah untuk merundingkan proklamasi kemerdekaan. Apakah saudara-saudara sekalian sudah bersedia? Bersedia. Tapi Bung, ada baiknya perumusan teks proklamasi ini dirundingkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Bung Sumarjo. Baik. Insinyur Soekarno menuliskan kata demi kata dengan menggunakan tinta dan kertas seadanya, hingga terlahirlah sebuah teks proklamasi yang telah ditunggu-tunggu oleh setiap rakyat di Indonesia. Setelah selesai dengan apa yang ditulisnya, Insinyur Soekarno mendatangi para pemuda yang duduk di ruangan lain dan meminta pendapat mereka. Harus dengan atas nama siapakah teks proklamasi ini diselesaikan? Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, penandatanganan proklamasi ini tidak boleh ditandatangani oleh PPKI karena ini hasil jerih payah bangsa Indonesia. Jika begitu, adakah dari kalian memiliki solusi dari masalah kali ini? Saya memiliki saran, karena semua ini berkat jasa dari bangsa Indonesia. Bagaimana jika naskah tersebut diatasnamakan oleh bangsa Indonesia dan ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari rakyat Indonesia? Usulan yang bagus. Bagaimana saudara-saudara? Apa kalian setuju? Setuju. Apa ada yang bisa mengetik? Saya bisa, Bung. Apakah di sini ada yang bisa mengetik? Ada, mari ikuti saya. Satu persatu, huruf dibubuhkan pada kertas putih menggunakan tinta, hingga menghasilkan naskah proklamasi yang siap untuk ditandatangani. Sayuti Melik selesai dengan pengetikannya. Ia memberikan naskah yang telah ia ketik kepada Insinyur Soekarno dan ditandatangani langsung oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini teksnya, Bung. Terima kasih. Seharusnya kertas ini jangan dibuang karena suatu saat nanti akan menjadi sejarah. Selesai dengan perundingannya di rumah Laksamana Maeda, Insinyur Soekarno pulang ke rumah dan disambut oleh istri tercinta. Gimana tadi Mas, perundingannya lancar kan? Alhamdulillah lancar. Terima kasih kamu telah mau menemani aku melewati masa-masa yang sulit seperti sekarang. Terima
Terima kasih juga kepada Gusti Allah yang telah memberikan kelancaran pada kita semua untuk bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oh iya, apa Mas sudah merencanakan untuk kemerdekaan proklamasi besok? Sudah, rencananya kita akan melakukan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi aku tidak punya kainnya Mas, yang ada hanya kain merah dan putih, apa tidak apa-apa? Tak apa, kamu buat saja bendera sederhana dari warna merah dan putih. Oh baiklah, sana Mas istirahat untuk kesiapan kemerdekaan proklamasi besok. Setelah melewati berbagai badai rintangan dalam upaya mencapai kemerdekaan, akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih di halaman rumah Insinyur Soekarno. Upacara tersebut berjalan dengan singkat namun penuh dengan makna. Sorak-sorai yang terdengar riang gembira memenuhi seluruh wilayah Indonesia kala itu. Kata merdeka menjadi kata kemenangan yang terus dilantangkan dengan bangga. Saya serahkan pengibaran bendera merah putih ini kepada Trimurti. Baik Bung, saya akan memerintahkan anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maaf penting dalam sejarah bangsa ini. Berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita ini. Juga di zaman Nippon, usaha kita untuk merebut dan meraih kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di zaman Nippon ini tampaknya saja kita menjalankan diri pada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusung terhadap nasib. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani yang mengambil nasib di tangan sendiri yang akan berdiri kuat. Saudara-saudara, dengan ini dengarkanlah slogan sejati. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Luruskan. Lurus. Jangan di tepat, gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Hormat, gerak. Assalamualaikum. Maaf, Bung. Anjing kak. Sekalian. Akan kan sekalian. Capek urang mah. Urang.
Dulu. Capek Dulu. Lantas sekarang mau bagaimana? Dalam masalah seperti ini, tinggal isi kamat. Si dede ih. Asal tuli. Jadi warga biasa deh. Nah, estetik gitu deh. Estetik. Oh guys, ini ada sesosok orang utan dari Jepang adik-adik. Iya. Oh dia kabur rupanya takut dengan kamera. Waduh. Wah dia gigit guys. Dia gigit guys. Kumpung jangan masuk. Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Audio Jungle.